SDM itu sendiri. Kemudian itu regulasi terbaru merujuk pada Permenkes nomor 13 tahun 2025 tentang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit ada landasan hukumnya ya. Itu yang dipakai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian selanjutnya Peraturan Pemerintah dan Menteri itu PP Nomor 11 tahun 2017, kemudian Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian Permenkes nomor 3 tahun 2025 dan Permenkes nomor 43 tahun 2017. Selanjutnya instruksi Presiden yaitu Inperpres nomor 5 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan primer. Selanjutnya, nah, kita ke perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Lanjut. Definisinya mungkin tidak saya jelaskan, mungkin bisa dibaca. Metodenya itu yaitu menggunakan konsep bottom up secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan daerah. Proses ini menghitungkan beban kerja nyata, tenaga kesehatan yang bekerja di luar profesi, anggaran, serta koordinasi tim perencana. Jadi 3 ini mungkin yang nanti akan dipertimbangkan oleh Menpan RB, terutama anggaran. Mungkin akan dilihat apakah cukup anggarannya untuk kita melakukan pengusulan nanti, melakukan penetapan. Mungkin Menpan RB nanti memperhitungkan anggaran juga. Jadi mungkin nanti bisa diperhatikan Bapak Ibu sebelum melakukan analisis beban kerja. Nah, untuk jangka waktu perencanaan ini kan kita di Rainbow selama 5 tahun ya. Kalau yang jangka pendek itu 1 tahun itu dibuat untuk memenuhi tenaga kesehatan dalam waktu dekat. Nah, itu kalau memang sudah ada seperti di menunya itu JFKM, itu kan ada mutasi, kemudian ada perpindahan, kemudian ada kenaikan, itu merupakan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya untuk jangka menengah itu ada di proyeksi. Untuk perencanaan ini kan menggunakan analisis beban kerja, yaitu menghitung kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan volume pekerjaan sehari-hari di fasilitas kesehatan itu sendiri. Misalnya, berapa sih jumlah pasiennya yang datang per hari dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melayani pasien. Mungkin nanti akan saya jelaskan perhitungannya di belakang. Kemudian pendekatannya juga pendekatan ada SKM, standar ketenagaan minimal, menghitung kebutuhan berdasarkan standar minimal fasilitas kesehatan yang harus dipenuhi menurut regulasi. Yang pertama itu syarat minimal sebuah puskesmas harus ada berapa dokter, harus ada berapa perawat, harus ada berapa bidan. Itu nanti metode ini digunakan untuk menentukan berapa sih jumlah formasi CPNS atau PPK, yang mungkin PPK tahun ini nggak ada di Kelungkung, mungkin CPNS yang akan dibuka di tahun ini. Kemudian untuk perencanaan 5 tahun ini harus sesuai dengan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan daerah atau nasional seperti RPJMD atau Renstra di Dinas Kesehatan yang berlaku selama 5 tahun. Seperti itu. Next. Nah, ini dokumen perencanaan kebutuhan. Yang pertama pemenuhan permanen ASN ya, diusulkan melalui formasi CPNS dan PPK menggunakan data perhitungan analisis beban kerja yang terintegrasi dari aplikasi Rainbow SDMK. Kemudian pemenuhan secara temporer atau sebagian melalui program khusus seperti Nusantara Sehat atau Tim Individu atau PGDS, pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi internship. Kemudian ada pengembangan karir. Dokumen ini juga menjadi dasar pertimbangan teknis untuk mutasi. Kemudian bekerja sama dengan Kemendagri melalui aplikasi e-mutasi, kenaikan jenjang karir, dan syarat tugas belajar. Ini nanti masuk di JFKM untuk proyeksinya. Untuk kebutuhannya. Selanjutnya. Poin utama yang penting di sini dalam penyusunan kebutuhan yang pertama itu berbasis ANJAP dan ABK, yaitu analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang merupakan harga mati. Jadi tidak ada usulan formasi tanpa kalkulasi beban kerja yang jelas. Jadi Bapak Ibu
kan di aplikasi itu ada pemenuhan rencana pemenuhannya itu. Kita kan nanti memasukkan ABK-nya. Mohon Bapak Ibu nanti diperhatikan setiap poin-poin tupoksi yang ada di sana. Nanti mohon dihitung dulu apa namanya dikalkulasi dulu berapa beban kerja atau waktu yang diperlukan oleh apa namanya SDM itu sendiri sehingga nanti akan menghasilkan nilai berapa SDM yang harus ada nanti di unit tersebut. Kemudian peta jabatan yang valid. Ada struktur organisasi mulai dari dinas kesehatan hingga puskesmas dan RSUD harus dipetakan secara digital dan real. Selanjutnya kesesuaian standar pelayanan, menghitung jumlah nakes. Jadi Bapak Ibu sebelum merencanakan itu mohon untuk isi SDMK-nya dilihat dulu apakah ada data double, kemudian apa namanya SDM yang mutasi, SDM yang pindah, kemudian ada SDM yang naik, kemudian ada SDM yang berhenti atau pensiun itu mohon dilihat kembali dan data double jika ada. Itu harus sesuai karena kenapa? Data SISDMK itu bridging dia dengan data Rembut. Jadi agar namanya itu terlihat di data Rembut itu harus disesuaikan dulu SISDMK-nya. Ini juga berlaku untuk satu sehat SDMK. Jadi mohon pekerjaannya itu harus jelas juga. Kemudian ada data mungkin ada yang pindahan, mungkin ajukan dulu SIP-nya agar datanya itu masuk nanti di SISDMK. Mungkin nanti kalau ada yang kurang paham bisa japri saya nanti. Ini berdasarkan volume pelayanan pasien, bukan semata-mata luas wilayah. Next. Nah, ini terkait komponen penting dalam perhitungan. Yang pertama itu informasi jabatan, mengandung unsur identitas, kualifikasi, pendidikan, tugas pokok, hasil kerja, hingga kondisi lingkungan berbahaya. Yang pertama itu identitas jabatan. Bagian ini merupakan label atau pengenalan utama dari posisi tersebut agar tidak tertukar. Yang pertama, nama jabatan. Misalkan jabatan bidan, peranata komputer, analitis kebijakan. Kemudian kodenya, ini kodenya kode dari unit ya, kode sistematis untuk inventarisasi sih sebenarnya. Kemudian unit organisasi tempat jabatan tersebut berada. Kemudian kualifikasi pendidikan. Nah, di jenjang-jenjang jabatan itu silakan disesuaikan tingkat pendidikan, yaitu misalnya D3, S1, profesi itu sesuai dengan spesifikasi umum rumpun ilmunya. Itu ada di jenis pekerjaan di satu sehat SDMK SDM itu sendiri. Kemudian tugas pokok, rincian mengenai apa saja yang wajib dikerjakan oleh pemegang jabatan secara rutin maupun berkala. Unsur ini menjelaskan uraian tugasnya, tindakan nyata kerjanya seperti mengelola, memeriksa, memberikan pelayanan atau menyusun laporan. Ya, Itu harus ini jelas. odalan. Kemudian tahapan pelaksanaannya itu langkah-langkah logis untuk menyelesaikan setiap tugasnya dia. Kemudian itu ada aspek perhitungan ABK, meliputi uraian tugas, normal waktu, menyelesaikan tugasnya berapa jam sih dia bisa menyelesaikan tugasnya dalam sehari itu, kemudian volume atau beban kerja, target layanannya, dan waktu efektif kerja atau jam kerja formal yang dikurangi dengan 30% waktu luang. Kemudian unsur peta jabatan, memuat struktur jabatan, beban kerja unit, jumlah pegawai yang ada saat ini, basic atau existing ya. Kemudian kekurangan atau kebutuhan pegawai yang jelas. Next. Nah, ini merupakan 7 tahap penyusunan kebutuhan ASN berdasarkan peraturan BKN nomor 9 tahun 2022. Prosesnya itu yang pertama menyusun analisis jabatan, memetakan identitas, tugas, syarat jabatan, itu yang pertama. Kemudian penyusunan analisis beban kerja, menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan target pekerjaan. Selanjutnya menyusun peta jabatan, membuat susunan tingkat jabatan secara visual di dalam organisasi. Kemudian mengusulkan kebutuhan ASN, merumuskan jumlah formasi yang dibutuhkan. Ini sudah masuk ke aplikasi. Kemudian menyampaikan usul kebutuhan ASN, mengirim usulan secara resmi. Selanjutnya, analisis kebutuhan ASN, penilaian terhadap usulan yang masuk. Ini mungkin pihak Ortala, Dinas Kesehatan, dan SDM. Kemudian pertimbangan teknis, yaitu kebutuhan ASN, rekomendasi akhir mengenai kuota formasi. Ini sudah masuk ke ranah Menpan RB dan Kemenkes. Selanjutnya.
Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sedikit bahas mengenai alur proses dari usulan hingga penetapan. Mungkin nanti biar bisa dijelaskan kenapa sih proses usulannya ini kok lama sekali peta jabatannya turun. Nah, seperti inilah prosesnya. Yang pertama itu satuan kerja menyusun informasi jabatan itu di masing-masing unit ya. Kemudian setelah mengirimkan data-data tersebut akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan kemudian selanjutnya akan mengirimkan hasil verifikasi Dinas Kesehatan ke bagian organisasi. Nah, bagian organisasi melakukan validasi substansi dari hasil penyusunan tersebut. Kemudian, instansi pemerintah mengirimkan data kebutuhan ASN secara digital melalui CASN, penyusunan peta jabatan, membuat susunan tingkat jabatan secara visual dan organisasi. Kemudian BKN melakukan validasi terhadap seluruh usulan kebutuhan yang masuk. Selanjutnya BKN memberikan pertimbangan teknis atau pertek kebutuhan ASN kepada Menteri Pan-RB kan usulan secara resmi. Kemudian Menteri Pan-RB menetapkan jumlah kebutuhan ASN secara resmi. Ini ada sedikit catatan. Kebijakan perencanaan kebutuhan ini disusun dalam jangka waktu 5 tahun yang kemudian akan diperinci per tahun dengan mempertimbangkan dinamika organisasi dan digitalisasi. Maksudnya ini dinamika digitalisasi dan organisasi itu yang pertama ya, secara umum Menpan RB itu tidak akan menerima semua usulan rencana kebutuhan. Jadi tidak 100% akan disetujui oleh Menpan RB. Proses pengajuan formasi dari instansi daerah atau pusat yang disusun berdasarkan dokumen Anjab dan ABK harus melewati tahap verifikasi, validasi, dan penyesuaian dengan kebijakan fisikal nasional serta arah strategis pembangunan nasional. Yang pertama, berikut ini ada beberapa hal yang mungkin akan dijadikan pertimbangan oleh Menpan RB. Yang pertama itu tetap kemampuan keuangan daerah atau fiskal. Ini adalah salah satu faktor yang paling menentukan sebagai penentu untuk instansi daerah ada regulasi yang membatasi belanja pegawai di mana belanja pegawai itu kan maksimal 30% dari APBD. Jika belanja pegawai suatu daerah sudah melebihi atau mendekati ambang batas tersebut, maka Kemenpan RB hampir pasti akan memotong usulan formasi yang signifikan. Kemudian ada validitas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemenpan RB akan memeriksa apakah data yang diinfo di aplikasi Erenbud itu logis atau tidak perhitungan jam kerjanya, atau volume beban kerjanya dinilai terlalu digelembungkan, maka usulan tersebut otomatis akan ditolak. Kemudian ada arah kebijakan prioritas nasional. Kalau untuk kita mungkin formasi yang sangat diprioritaskan masih di sektor pelayanan dasar ya, yaitu sektor kesehatan, kemudian ada pendidik guru, kemudian yang diperhitungkan selanjutnya ada talenta digital. Seperti itu. Itu mungkin beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh Menpan IRB terkait pengusulan Bapak Ibu nanti ke aplikasi Rainbow. Jadi mungkin kalau pengusulannya 100 tidak ke 100-100-nya mungkin akan diterima. Seperti itu. Next. Nah, ini kita sudah mulai ke perhitungan jam kerja. Selanjutnya. Nah, di aplikasi itu kan kita ada memasukkan nilai atau angka jam kerja per tahun. Jadi perhitungannya seperti ini. Secara umum regulasi menetapkan jam kerja wajib ASN itu yaitu 37,5 jam per minggu. Dalam satu tahun rata-rata terdapat 52 minggu. Namun setelah dikurangi hak cuti tahunan, hari libur nasional, dan cuti bersama, hari kerja efektif itu hanya ada 46 minggu. Jadi jam kerja normal per tahun itu 46 minggu dikali 37,5 jam per minggu. Jadi total kerja formal per tahun yaitu 1.725 jam per tahun. Nah, kemarin pada saat saya BIMTEK itu untungnya tidak dari instansi kita ya, dari instansi lain itu ada sampai dia memasukkan jam kerja itu sampai 1.000 jamnya. Itu langsung sudah ditolak, nggak bisa sebanyak itu jam kerjanya karena kan tidak sesuai dengan dirinya seperti itu. Jam kerjaan itu jam kerjaan itu kita enggak. Sudah? Mungkin lanjut.
Nah, ini jam untuk waktu luang dihitung ya. Ini secara ketentuannya itu jam kerja formal itu harus dikurangi dengan 30% untuk allowance atau waktu luang penunjang seperti ke toilet, ibadah, makan siang atau melepas lelah agar tidak jenuh pegawainya. Ini di mana perhitungan allowance itu 30% dikali 1.725 jam. Jadi ada waktu luang itu sekitar 517,5 jam per tahun. Seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menghitung waktu kerja efektif atau WKE? Nah, sekarang setelah kita tahu waktu kerja jamnya per tahun, kemudian waktu luangnya per tahun berapa, sekarang kurangi jam kerja formal dengan nilai waktu luang. Yang pertama, waktu kerja efektif per tahun itu ada sekitar 1.725 jam, dikurang dengan 517,5 jam. Jadi WKE, waktu kerja efektif kita per tahun itu ada 1.207,5 jam per tahun. Jika dibulatkan berdasarkan standar rumpun aparatur negara, angka ini biasanya ditetapkan sebesar 1.250 jam per tahun atau 75.000 menit per tahun. Selanjutnya, nah, ini caranya menghitung penerapan ABK-nya itu nanti mohon diperhatikan baik-baik sebelum merumuskan atau merencanakan kebutuhannya. Nanti di masing-masing tupoksi yang ada di aplikasi itu, mohon dilihat baik-baik berapa jam tugas itu bisa diselesaikan oleh SDM itu sendiri. Next. Saya pakai contoh kasus satu. Ini seorang bidan di puskesmas memiliki tugas pokok melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Dengan catatan, ingat tugas masing-masing JFK dapat berbeda, maka sesuaikan dengan beban kerja dan jenjang yang akan dilakukan perencanaan kebutuhan. Kita analisis dulu, normal waktu untuk satu kali asuhan itu kan 2 jam. Sedangkan volume kerja atau jumlah ibu bersalin dalam 1 tahun itu ada 1.500 pasien. Selanjutnya. Nah, ini penyelesaiannya. Total beban kerja per tahun itu ada 1.500 pasien dikali dengan 2 jam. Jadi setiap 2 jam dengan pengalian 1.500 pasien itu kita dapat 3.000 jam per tahun. Sedangkan untuk kebutuhan pegawai secara real itu total beban kerjanya kan 3.000. Kemudian waktu kerja efektif per tahun itu kan 1.250 jam. Jadi dapatnya 2,4. Artinya berdasarkan perhitungan ABK tersebut, idealnya dibutuhkan 2 atau 3 orang bidan di unit tersebut untuk menangani volume kerja yang ada. Seperti itu untuk cara perhitungan volume kerjanya. Jadi kalau di sistem kan otomatis sudah sudah dapat karena itu sudah diperhitungkan otomatis di sistem. Mungkin kita membutuhkan perencanaan secara manual dulu. Berapa sih nanti volume jam kerja yang akan kita masukkan di aplikasi Rainboot itu sehingga kita mendapatkan sesuai dengan analisis kita berapa orang yang kita mau nanti idealnya di jabatan tersebut harus ada SDM-nya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada yang kurang mengenai penjelasan saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Izin bertanya nih. Niki kan Oke. di aplikasinya yang buka untuk perhitungan ABK nih di kolomnya kan ada waktu kerja efektif. Oke. Kemudian capaian, nah normal waktu. Mungkin bisa dijelaskan tadi penjelasannya sedikit berbeda dengan kolom pengisiannya. Coba saya buka dulu Rainboot-nya ya.
Yang mana nih Kak? Beli? Ya, mungkin Yang mana bisa nih Kak? dijelaskan lagi, Bu. Kan kita ngisi nih waktu kerja efektif. Kemudian ada capaian, kemudian ada normal waktu, baru dia keluar SBK-nya ya, standar beban kerja, terus kemudian keluar kebutuhan SDMK. Nah, yang kita input di waktu kerja efektif ini, ya Mm-mm. bagaimana perhitungannya dulu mungkin bisa dijelaskan kembali. Itu dah, kita kan buat perhitungan manual, Beli, sama seperti yang saya jelaskan yang tadi mengenai Mm-mm. perhitungannya itu. Kita tentukan dulu kan kita sudah tahu nih jam kerja formal per tahunnya itu berapa kan? Kan kita sudah tahu itu ada jam kerja formalnya itu 1.725 jam per tahun kan begitu. Nah, Ya, setelah dikurangi dengan 30% waktu luang, itu didapatkan jam kerja itu 1.250 jam per tahun. 1.000. Terus, 50 jam per tahun. Itu sudah dikurangi dengan waktu luang itu ya, Beli ya. mm-mm. Nah, kemudian eh, sekarang kita ambil deh satu tugas pokok dari masing-masing. Misalkan apoteker nih, apa tugas pokok apoteker di sana mungkin? Di sini coba ya contohnya melakukan penilaian terhadap pemasok terkait dokumen kefarmasian. Nah, Satuannya menit per dokumen. itu kan sekarang rata-rata nih berapa jam sih kira-kira dia bisa menyelesaikan dokumennya itu? Sampai nggak kira-kira 4 jam itu dia dalam satu hari itu menyelesaikan dokumennya itu? Oh, coba misalkan 1 jam dia melakukan Ya, ini. Ya, satu jam. Sekarang volume kerjanya berapa dokumen sih dalam satu tahun yang dikerjakan dalam satu jam? oh itu bisa 300. Misal 300 nih, kan satu jam jadinya. Mm-mm. 300 dikali satu jam, kan dapatnya 300 beli. 300 jam kan gitu. Ya, Nah, sekarang beli bagi total beban kerjanya itu, total beban kerjanya itu 300 beli 300 per WKE dalam setahun tuh berapa yang tadi saya sebutkan kan 1.250 kan. mm-mm. Nah, sekarang dapatnya berapa nih ke 300 per 1.250. Berapa dapatnya ini? 1.250. 0,24. 0,24. Ya, Nah, berarti 0,24 jadi kalau dibulatkan itu satu orang beli yang dibutuhkan pegawai realnya untuk mengerjakan dokumen itu dalam satu tahun sebanyak 300 dokumen. Itu jadi perhitungannya. Nanti beli masukkan di sana di volume kerja atau capaian itu 0,24. Bukan, sorry. Berapa tadi? 300 jadinya beli. di waktu kerjanya Di waktu kerja. Di sana kayak kita cuma ngisi volume capaian aja beli. volume, di capaian ya. Ya, itu aja kita Sistem isi. volume kerja ya. Oh, inputnya di capaian. Iya, capaian kerja. Yang lainnya itu udah otomatis dia sistemnya yang hitung. Ini maksud saya menjelaskan ini adalah di sistem memang sih sudah otomatis gitu. Tapi agar kita tahu juga bagaimana sih perhitungannya sebelum kita memasukkan di sistem biar nggak kita terlalu nge-up volume itu kayak misalkan, wih ini gede sekali volumenya, tolak aja deh orang tanggung jawabnya kayaknya nggak segitu gitu. Mungkin biar Menpan RB-nya nggak mikir kayak gitu gitu loh. Biar kita tahu dulu, oh kita nge-up volume kayaknya cukup ini segini dapat orangnya seperti itu gitu. Nanti di capaian itu mungkin biar dapat 300 beban kerja itu bisa beli masukkan di bahan literaturnya 20, kemudian untuk menyusun rancangan kerja itu 20 gitu. Jadi biar dapat beban kerjanya itu satu gitu. Hmm, Ngerti ya penjelasan saya ya? iya, iya, iya. Uh-uh. Uh, Mungkin ada pertanyaan lain, Bli? Sudah, sudah. Nih, lanjut. Punya saya sudah statusnya dikirim ya, di FK itu statusnya sudah dikirim. Mungkin bisa dikembalikan dulu. Oh, gininya ya. Oke, oke. Kayaknya Bli statusnya ditaruh dulu. Saya lihat di verifikasi. Verifikasi. Oh,
sudah di gini ya, disetujui organisasi ya. Hmm, Oh, iya berarti ya ya. Nanti biarin saya aja. hubungi organisasi dulu. Ibli ada mau melakukan perubahan? Oh, enggak sih, dari jumlah sih enggak. Cuman kalau misalnya dilihat dari perhitungannya, kira-kira Hmm. kalau sudah rasional ya biarkan saja lah. Oh gitu, nggih, nggih. Hmm, Kalau kalau gitu enggak saya hubungi organisasi. Seandainya beliau kalau mau adakan perubahan nanti minta tolong dikonfirmasi ke saya lagi biar bisa saya nyuruh Ortala untuk menurunkan statusnya. Nggih, nggih. Oh, sih. Nggih. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai cara perumusan APK-nya ini. Eh, izin Ayuna, Ya gimana Mbak? ini ya terkait perhitungan jam ini kan memang di aplikasi kan kita mengisi volume ya, karena ini banyak berbagai macam apa itu fungsional. Mm-mm. Dan ini memang kalau saya lihat kan norma waktu itu memang udah kayak terplot gitu di situ, gitu. Mm-mm. Nah, kalau ini nih, kalau pendapat saya, kalau kita menghitung manual lagi, karena setiap itu udah ada itemnya. Jadi, kalau menurut saya, seperti yang penjelasan Ayuna, kan kita sekedar tahu. Bukan berarti Mm-mm. kita ngitung satu-satu, karena per profesi itu banyak sekali ininya. Misalnya melakukan pemulihan tingkat sederhana, ininya berapa. Kalau kita ngitung satu-satu itu, kita akan ini. Nah, kalau di kami, kita itu koordinasi dengan masing-masing profesi itu terkait volume kegiatan yang sekiranya memang itu sasaran kita, yang sasaran di wilayah kita gitu. Jadi Ayuna, soalnya terus terang kalau kita ngitung satu-satu itu akan membutuhkan proses yang lama. Jadi kita patokannya sih karena ini ya kayak ini ada menit per pasien. Jadi kita nggak ngotak-ngatik itu lagi. Apa mau diganti per tahun enggak? Jadi kalau misalnya melakukan pelayanan medis umum rawat jalan tingkat pertama, ininya satuannya kan menit per pasien. Nah, jadi itu ada berapa sih? Ada berapa pasien karena hitungannya menit per pasien. Jadi misalnya kita dalam setahun itu ada 2.000 atau 2.500 atau berapa gitu, kita masukkanlah di sana gitu. Itu sih kalau rasionalisasinya kita gitu. Baik Mbak, terima Jadi kasih. berdasarkan data capaian di puskesmas kita masing-masing gitu. Nah, baik Mbak, terima kasih. Mungkin saya setuju dengan Mbaknya ya, tapi saya kembalikan lagi ke vaskes masing-masing. Tapi ini kan saya hanya sharing hari ini Mbak mengenai apa namanya BIMTEK yang telah saya dapatkan kemarin. Jadi biar tahu juga Bapak Ibu sekalian itu alasannya kenapa sih kok bisa dapat jam kerja itu kan kadang-kadang ada beberapa mungkin ada yang baru mungkin ya PJ Cluster Management yang nggak tahu ini dapat bakunya dari mana sih kok sudah ada nilai segini gitu kan. Ini saya jelaskan di sini prosesnya secara manual itu seperti apa nanti bisa dapat jam kerja atau volume kerjanya segitu gitu. Biar yang baru-baru juga paham nanti karena perencanaannya ini kan serta merta hanya 5 tahun sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa merencanakannya setiap tahun itu berapa sih nantinya kayak kita nggak rapel buatnya gitu loh, tapi kita kayak buat perencanaan itu kan namanya aja merencanakan kan dari apa dulu perhitungannya dari hitung ini hitung itu kan seperti itu. Nah saya hari ini hanya menjelaskan mengenai prosesnya itu sampai dapat volume itu berapa. Jadi saya kembalikan lagi ke vaskes itu sendiri. Nanti silakan, saya hanya menekankan bahwa jam kerja itu dibuat secara rasional gitu. Ya saya kembalikan lagi agar kayak kemarin saya dapat komplain itu saya tidak menyebutkan vaskes itu apa namanya buat ahli muda, ahli media itu banyak gitu. Bu, tolong konfirmasi lagi sama vaskes ini, Bu. Kok bisa buat ahli muda sama ahli media itu banyak gitu. Dijelaskan dari organisasi bahwa tidak semua orang yang menduduki jabatan ahli pertama, kemudian jabatan ahli muda itu bisa semua-muanya sejumlah-jumlah itu bisa naik gitu. Jadi dia mengerucut ke atas karena diperhitungkan bahwa apakah jabatan itu misalkan ahli media itu apakah memang perlu-perlu banget gitu
unit itu gitu, seperti itu. Biar juga dipertimbangkan oleh Bapak Ibu apa namanya pekerjaan mana saja sih yang memang patut dan memang sesuai jam kerjanya dan memang sesuai pekerjaannya atau beban kerjanya itu dengan jabatan itu gitu. Seperti itu sih Mbak yang saya dapatkan pemahamannya. Mungkin kalau saya salah menjelaskan ya mohon maaf gitu karena saya dapat slide-nya seperti itu, kemudian dapat penjelasannya selama saya bintik 4 hari itu seperti itu Mbak gitu. Jadi saya kembalikan juga ke Vaskes karena waktunya mepet untuk perhitungannya, biar tahu aja gitu hari ini. Silakan disesuaikan nanti setiap unit dan Vaskes masing-masing kan beda-beda itu kebutuhannya. Itu seperti itu Mbak. Pagi Ayuna. Oke, Ayuna. Lagi ya Izin bagi Ayuna. gimana Mbak? Terkait tadi waktu efektif kerja Nike kan sempat tadi dibahas untuk norma waktu ada batasan. Nah, terus terang dia untuk jabatan-jabatan baru seperti EPIT, psikolog, dokter spesialis itu kan dia gambaran pekerjaannya belum terbayang sekali. Artinya dalam proses penghitungan volume kerja itu anggaplah menghayal ya tanda petik. Nah, ini contohnya di EPIT. Nike norma waktu ada sampai 1.800 nih ke Ayuna. Tinggi Itu sekali. masih, iya. Tapi kalau dibilang tinggi sekali, Nike contohnya menyusun rancangan epidemiologi manajerial nasional lintas program. Kan enten, itu padahal volume kerja yang dia masukkan satu Ayuna. Satu itu saya masukkan. Norma waktu yang muncul di sistem itu 1.800. Apa yang harus kosongkan itu ya? Karena terus terang pada sedikit-sedikit volumenya dia nggak kebayang dengan kegiatan EPID itu seperti NAPI. Eh, karena di standar minimal yang di notis di sistem itu kan diminta 2 STM-nya itu standar minimal dari ketenagaan itu di notis di Rembut itu EPID itu diperlukan 2 di puskesmas. Nah untuk menghasilkan angka 2 kan dia berusaha menghitung supaya muncul volume jumlah terakhir total kebutuhan itu biar muncul angka 2. Sebagian besar itu nilainya itu sampai 1.800 Wak Yuna. Contoh yang tadi yang sebutkan, padahal volume kerja yang dia masukkan itu adalah 1, tapi norma waktu yang muncul 1.800. Kira-kira itu yang kosongkan atau gimana? Tapi pada hasil akhir dari penghitungan total kebutuhan itu sudah 2 sih. 2,41 sehingga pembulatannya ke bawah. Nah, itu Punapi sebaiknya. Kemudian, tadi kan sempat Ayuna singgung terkait peta jabatan yang mengerucut ke atas. Jujur, kami juga memperhitungkan teman-teman yang akan kira-kira naik. Kan yang tadi, karena pengalaman 3 tahun yang lalu, yang kan membuat JF muda itu tidak banyak. Tapi ketika teman-teman kami mengajukan usulan muda, artinya tidak semua teman-teman bisa masuk. Yang malah dipertanyakan kembali dari BKPSDM, kok Ibu buat sedikit? Jadi saya serba salah juga karena waktu itu juga pemahamannya seperti itu bahwa semakin tinggi jabatan itu semakin mengecil volumenya kan seperti Nike Dumun kalau tidak salah dijelaskan. Jadi kayak piramida mengerucut. Tetapi ketika proses pengajuan JF, ketika teman-teman ada yang tidak terfasilitasi, dia ditanyakan kembali justru dari BKPSDM, kenapa Ibu dulu buat sedikit malah seperti Nike? Kenapa tahun ini yang berusaha memfasilitasi teman-teman? Karena kayak kita berjudi juga, Yuna. Kayak contohnya teman-teman yang lain mengajukan banyak ternyata di ACC juga dari pusat. Jadi ibarat yang bilang tadi, yang berjudi sekarang, siapa tahu dia yang beruntung dapat dan teman-teman akhirnya mendapatkan kesempatan seperti teman-teman yang lain. Jadi gimana ya? Kalau seandainya kita dipatenkan misalnya di Vaskes puskesmas itu maksimal berapa, seandainya bisa seperti itu mungkin kita nyaman kerjanya. Karena batasan berapa jumlah yang boleh dan tidak itu kan tidak dijelaskan. Ada yang misalnya mengajukan 5 contohnya di puskesmas mana ternyata ACC dari pusat. Dia akan jadi, oh kenapa saya nggak kemarin kayak gitu aja ya. Ternyata di ACC sekarang pun dia berpikiran seperti itu. Kan toh pada akhirnya akan dan divalidasi dari pusat.
hitung-hitungan diterima, kalaupun enggak ya nggak apa-apa, daripada suatu saat yang dipertanyakan kembali dari BKPSDM, kok ibu dulu sedikit mengajukan, jadinya ada rasa bersalah dengan teman-teman. Padahal saya berusaha memegang prinsip bahwa pengusulan kebutuhan itu sifatnya piramid mengerucut ke atas. Gitu. Mungkin itu dasar pertimbangannya Ayuna. Anggaplah dia mau berjudi sekarang, siapa tahu beruntung dan di ACC. Gitu. Apakah saya harus mengubahnya kembali? Karena dia memperhitungkan teman-teman, peluang teman-teman yang mereka sudah bersusah payah melanjutkan pendidikan sesuai anjuran, misalnya bidan, mereka kuliah profesi supaya bisa ke ahli, supaya nggak stuck lah gininya karirnya. Sebaiknya seperti napi sekarang. Apakah dia ubah itu, kecilkan lagi volumenya atau gimana? Mohon diberi masukan dan pertimbangan supaya nyaman yang juga berproses. Mungkin sedikit Aina, kasih. Terima kasih Mbak Umas. Mungkin dari dua hal ini ya. Yang pertama itu kerja EPID. Untuk EPID mungkin bisa didiskusikan nanti di P2 ya Mbak ya. Untuk kerjanya itu kayaknya hampir sama EPID Puskesmas dengan EPID gini apa namanya Dinas Kesehatan. Kemarin saya sempat bahas juga seperti itu dengan atasan. EPID itu hampir mirip dia untuk gininya apa beban kerjanya itu. Mungkin kalau untuk di Dinas Kesehatan itu dia lebih merangkum pekerjaan yang EPID yang di gini apa namanya di unit-unit terkait di puskesmas, kemudian di rumah sakit itu mungkin untuk lebih jelasnya untuk pekerjaan apa namanya untuk tupoksi EPID mungkin bisa didiskusikan di P2 ya Mbak ya. Kemudian untuk volume jabatannya mengerucut. Nah, ini saya tidak berani memutuskan apakah itu benar apa tidak, tapi apa yang mau sampaikan hari ini itu sama seperti apa yang disampaikan teman-teman kita di seluruh provinsi kemarin di namanya di pertemuan BIMTEK itu sendiri. Memang semua juga mempertimbangkan teman-temannya gitu. Kemudian Kemenkes menyatakan bahwa kembali diingatkan kembali sama Kemenkes. Ini bukan apa yang saya pikirkan ya, apa yang saya tetapkan ya, tapi ini berdasarkan dari Kemenkes itu sendiri bahwa penting nggak ada banyak gini apa namanya misalkan ahli madya, misalnya bidan ahli madya nih di puskesmas, apakah pekerjaannya itu cukup nggak gitu untuk memfasilitasi semua orang gitu. Jangan sampai hari ini kita mengusulkan 30, kemudian 5 tahun lagi kita mengusulkan 30. Makin gemuk dia apa namanya organisasi itu gitu. Sehingga diputuskan untuk melakukan pembatasan bahwa kalau misalkan ahli madya nih, saya tidak bilang cukup 1 atau cukup 2, cukup 3 itu. Apakah dikembalikan lagi sama kasus? Apakah volume atau beban kerja ahli madya itu bisa nggak memfasilitasi jenjang yang di bawahnya gitu. Kan kami juga di Dinas Kesehatan juga mengalami hal yang sama ya. Kami ingin banget memfasilitasi semua orang nih biar bisa naik ya. Misalkan ada di ahli muda itu 7 orang, kami pengen tuh di ahli muda itu dia bisa ke 7-7-nya itu pengen naik gitu, kami bisa fasilitasi, tapi kan kembali lagi pada keputusan di atas gitu. Apakah cukup tidak apa namanya seperti saya sebutkan tadi anggarannya, kemudian apakah tidak cukup tidak gininya apa sih namanya apa tadi saya bilang tugasnya itu bisa nggak memfasilitasi semuanya gitu, Mbak. Saya juga tidak ingin memutuskan, ini kan sebenarnya sudah keranah dari keputusan atasan ya, apakah berapa pengajuannya kan gitu, kita kan staf itu hanya merumuskan berapa saja sih, pengennya sih kita semuanya kita bikin teman-teman tuh biar bisa naik gitu, tapi kembali lagi ke usulan. Nah hari ini saya menjelaskan sama Bapak Ibu, biar tahu aja gitu bahwa tidak semuanya nanti usulannya akan diterima gitu kan, mempertimbangkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bisa sih berproses itu usulannya gitu, kalau bisa hari ini mungkin kita usulkan 3 orang gitu ahli muda dengan melihat beban kerjanya di sana gitu, takutnya biar kata provinsi kata gini orangnya banyak tugasnya dikit kan gelindang-gelindang gitu dia nanti
dia jabatannya sudah ahli media tapi masih ngambil pekerjaan ahli pertama gitu kan tidak sesuai dengan gininya tupoksinya dia gitu. Seperti itu sih Mbak ya penjelasan yang saya dapatkan. Banyak sebenarnya kemarin waktu di provinsi itu curhatnya seperti itu. Saya loh dimarahin sama teman-teman yang lain dibilang nggak mau memfasilitasi mereka naik gitu kan. Sementara kita kita kayak taruh HP batu ini salah itu salah kan gitu ya. Sebenarnya kita juga apa namanya berpacu pada regulasi yang ada gitu. Kalau bisa sih semuanya kita buat naik gitu kan. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Mbak. Ayuna. Siap, siap. Makasih ya Yuna Ya, penjelasannya. Nanti ada penjelasan terkait rencana pemenuhan itu nggak Ayuna? yang mana itu ya, Mbak? Kalau bisa yang terkait gini proyeksi lowongan JFK sama proyeksi rencana pemenuhan yang menurut yang pribadi yang masih perlu penegasan gimana sebenarnya biar apa Halo, keputus, Mbak. Mbak Mas, sama proyeksi rencana pemenuhan itu loh Ayuna. gimana, Mbak? Keputus tadi? Bisa di apa dijelaskan kembali. Apanya, Mbak? Keputus lagi. Mbak Mas, mungkin nanti bisa japri ya, Mbak. Di saya, Mbak. Keputus-putus gininya. Halo, Mbak Mas. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan, mungkin Mbak Masnya gini. Ayuna, Ya, izin. Mbak. Iya. Ayuna, kita ngundang ini ada bagian organisasi atau BKP SDM nggak? Enggak sih, Mbak. Tapi mereka ikut kemarin pada saat apa namanya? Pada saat Bintek itu mereka ikut. Iya, maunya gini sebenarnya kalau dari saya sih sebenarnya mau menyamakan persepsi karena terkait itu dah rencana pemenuhan itu loh. Mm-mm. Kan kayak eh, apa ya, versinya kayak lumayan berbeda-beda kan. Kalau dari bagian organisasi kemarin udah ACC, terus kan kalau dari seperti yang Ayuna sampaikan di sebelumnya kan, Mm. ternyata di BKP SDM itu kan ada perbedaan persepsi dalam tanda kutip yang JFK yang akan masuk, kemudian termasuk yang akan apa itu proyeksi lowongan maupun proyeksi rencana pemenuhan. Jadi sih harapannya kita ini ada satu kesepakatan sebenarnya yang benar yang mana gitu. Maunya soalnya kan kalau JFK yang akan masuk itu ada 3 pilihan. Apa itu? Ada mutasi, ada sebentar ya. Ada mutasi, ada perpindahan dari jabatan lain, ada pengangkatan pertama atau formasi CASN, kemudian ada alih jenjang. Nah, kalau yang saya dapatkan informasi waktu habis pelatihan itu, kalau untuk rencana pemenuhan CASN kan dimasukkan di proyeksi. Sedangkan di menu yang akan masuk itu ada pengangkatan pertama atau formasi CASN. Mungkin itu Ayuna. Karena kita kan ada 4 soalnya epidemiolog kesehatan, fisioterapi, dokter spesialis sama psikologi. Soalnya ada itu. Biar benar masuknya di mana gitu ya. Oke, Ayuna, terima kasih. Oke, Mbak, sama-sama. Kayaknya kemarin saya sudah sempat ngirim voice note itu, Mbak, pernyataan dari Kemenkes di grup SDMK-nya itu ya mengenai JFK dan proyeksi. Saya juga yang nanyain itu kan karena perbedaan apa persepsi dari BKP SDM ya bahwa menyatakan kita tuh sebenarnya harus banyak naruh di proyeksi gitu kan ya. Gitu. Kemudian setelah saya tanyakan apa sih JFKM itu, apa sih proyeksi itu dari penjelasan Kemenkes nih, Mbak. Kalau di JFKM itu adalah dalam artian orangnya itu udah ada nih gitu.
orangnya udah ada. Misal contoh mutasi, kita sudah dapat surat mutasi nih bahwa si A ini akan mutasi ke Dewan 2 gitu. Tapi dalam proses kita penyusunan rembut ternyata masih nunggu SK nih Mbak gitu. Kita masukin aja dia di JFKM gitu. Kemudian CSN yang disebutkan tadi itu adalah CSN itu adalah CPNS yang masih menunggu SK jabatan fungsionalnya dia gitu. Jadi dalam proses sama dengan mutasi dalam proses penyerencanaan itu masih nunggu nih kita surat keputusan itu bahwa akan ditempatkan di Dewan 2 gitu. Kemudian ada yang ketiga itu kenaikan jenjang. Kenaikan jenjangnya itu didapatkan dari misalkan dia ahli pertama. Kemudian di ahli pertama itu ada eksiksinya itu misalkan 3 orang. Nah, ketiga orangnya itu Mbak letakkan di JFK yang akan naik, otomatis dia akan masuk di JFKM. Jadi dia nanti keterangannya di sana itu kenaikan jenjang itu sebanyak 3 orang. Itu nanti di JFKM. Kemudian apa tadi perpindahan ya sama kayak gitu. Orangnya ini udah ada nih Mbak gitu. Selama kita tahun hitungnya itu apakah dia perpindahannya pada 2026 gitu. Ini kayak cepat dia kayak apa namanya? Yang kayak tadi tuh pengadaan pendek itu kayak cepat dia di tahun hitung itu sendiri misalnya di 2026 atau 2027 nih orangnya ini mau mutasi dia sudah pengajuan tapi prosesnya lama kan menunggu pertek segala macam itu tapi orangnya udah ada gitu itu bisa Mbak taruh di JFKM kemudian untuk gini apa namanya orangnya sudah hukum nih gitu misalkan dia ahli pertama mau ke ahli muda itu masuk dia nanti dikenaikan jenjang dia udah megang sertifikat UKOM nih tapi dia masih nunggu SK itu masuk dia di JFKM. Nah untuk proyeksinya ini adalah orang-orang yang diadakan baru atau CPNS baru nih Mbak yang memang bukan berpengalaman di bidang bukan maksud saya yang memang belum pernah bekerja ini pokoknya baru banget newbie dia itu diproyeksi dia sekarang dikembalikan lagi ke puskesmas makanya saya suruh perhatikan itu apakah kalau misalkan mau masukkan nilai di JFKM apakah orangnya itu udah ada atau belum gitu kalau seandainya Mbak memfasilitasi mutasi silakan kasih poin di sana. Kalau seandainya Mbak mau CPNS yang baru, silakan diproyeksi nilainya dimasukkan lebih banyak. Itu penjelasan Kemenkes kemarin dan sudah didengarkan oleh organisasi sudah sama Pak Dewa kemarin sama siapa itu dari BKP SDM 2 orang itu sudah artinya sudah sepemahaman gitu Mbak. Oke, Ayuna, makasih. Jadi udah ngerti intinya ini ya, apa itu, yang CASN itu yang sudah dinyatakan lulus, cuma memang belum penempatan ya. Berarti intinya orangnya udah ada. Oke. Nah, kita kan berarti punya 4 nih. Kalau rata-rata hampir semua puskesmas kayaknya 4 tenaga itu yang diinikan kan, berarti masuk di proyeksi lowongan. Oke. Di JFKM kalau orangnya udah ada. Iya, kalau yang 4 profesi kayak psikolog itu kan nggak ada. Itu memang kita mengharapkan pengadaan PNS di tahun berikutnya. Gitu. Memang belum ada nih. Ya. Itu saya juga dapat gini kemarin Mbak untuk apa namanya dari apa namanya dari BKP SDM itu untuk pengadaan. Nah, kan naruh nilai di proyeksi itu kan ada tahunnya sama pilihannya. Nanti kan Bapak Ibu pilihannya itu PNS ya. Kemudian selanjutnya kan kita tidak tahu apakah ada pengangkatan P3K atau tidak kan gitu. Tetap nanti pilihannya PNS. Kemudian untuk tahunnya jangan misalkan dia proyeksinya itu 8. Jangan di tahun 2026 itu 8 ditaruh, tapi per tahun nanti misalkan tahun 2026 maunya nyari CPNS 2, kemudian nyari 2027 2, 2028 2 berjenjang dia gitu. Jangan 1 tahun itu aja kita matok nilai 1 aja gitu. Seperti itu kemarin disuruh sama BKPSDM. Pokoknya kalau ada nilai 8 ya tahun berapa aja maunya nyari 2 gitu. Beda-beda tahunnya gitu. Ya, berarti dibagi ya Ayuna. Ayuna nanya lagi nih. Terkait perpindahan dari jabatan lainnya. Nih. Sempat kayaknya aku titip pesan juga sama ke BKKBSDN untuk menanyakan ini. Kan kita itu punya kayak tenaga kesehatan misalnya bidan, perawat yang saat ini diinikan apa itu jabatannya teknis.
Nah, harapan kami ke depannya siapa tahu ada regulasi baru kan. Kira-kira apa itu? Kan kita nggak tahu regulasi itu kan berubah gitu ya. Nah, saya nih, kami di Dawan 2, makanya kenapa perpindahan dari jabatan lain, contoh nih kayak bidan, karena yang kemarin masuk di teknik 6 kan. Makanya harapan kami, siapa tahu ada regulasi khusus, 5 tahun ke depan itu memang kami mengisi perpindahan jabatan lainnya gitu. Jadi kita ini kan di 2030. Siapa tahu dari 6 misalnya 6 bidan yang saat ini di apa itu pengelola layanan operasional bisa ke bidan terampilnya gitu. Makanya bidan Ini terampil itu JFKM-nya saya perpindahan jabatannya saya isi. ini gini Mbak, apa sih orangnya itu P3K apa PNS berarti ya? P3K, makanya harapannya ada regulasi seperti itu. 5 tahun ke depan kan kita nggak tahu gitu kan. Siapa tahu tuh. Untuk sementara sih Mbak, kalau kemarin sempat ada yang nanya gitu juga kan, karena ada yang kayak modelnya di kabupaten lain tuh mereka baru nih mencanangkan P3K 5 tahun gitu, karena sebelumnya mereka buat P3K 1 tahun gitu, baru mereka buat P3K 5 tahun tahun ini gitu. Tapi apa namanya pusat tidak berani mereka apa namanya tuh memutuskan itu loh, karena apakah memang akan benar P3K ini kayak masih gunjang-ganjing gitu loh Mbak untuk P3K ini gitu. Jadi untuk sementara makanya difasilitasi lebih banyak itu PNS dulu gitu. Kalau untuk P3K mungkin ya gimana ya, saya juga tidak berani bilang apa-apa gitu kan. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa untuk P3K-nya itu gitu. Mungkin kalau untuk PNS ya saya berani untuk bilang ya bolehlah untuk perpindahan jabatan. Kalau untuk PNS yang penting dia sudah ada hukumnya, dia boleh dah dimasukkan apa namanya 1 orang itu di JFKM. Kalau untuk P3K mungkin saya nggak berani gimana, mungkin nanti atasan saya mungkin yang akan menjelaskan mengenai regulasi P3K itu ya Mbak ya, karena kan kita tidak tahu ya 5 tahun itu akan seperti apa gitu, kayak gimana Iya. ya, kayak surprise gitu 5 tahun lagi. Iya gitu. Ini sih saya kan kalau melihat di ini JFKM itu kan ininya memang biar dia nanti nggak muncul di proyeksi lowongan intinya sebenarnya. Padahal teman-teman itu pada kenyataannya ngambil pekerjaan bidan atau perawat yang sesungguhnya gitu. Jadi makanya saya masukin di JF ini apa itu di JM itu yang akan masuk gitu Ayuna. Tapi itu nggak mempengaruhi secara signifikan sih ke lowongan ini. Jadi kalau menurutku sih ya, itu kan sama aja kayak gini. Apa itu ceng ini ya. Kita siapkan saja, siapa tahu ada regulasi khusus gitu. Ya kembali sih Mbak, tapi saya nggak berani bilang itu benar ya, karena di sistem itu di ada di kolom di bawah itu penjelasan JFKM itu adalah orang yang sudah memegang sertifikat UKOM gitu, ada di sana penjelasannya. Nanti bisa dicek lagi Mbak. Saya nggak berani untuk P3K, saya nggak berani karena saya juga mikirin diri saya sendiri juga. Saya takut ke depannya nanti diberhentikan atau gimana, kan saya tidak tahu. Nah, seperti itu sih Mbak Nani. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang kurang paham atau yang ada yang ingin ditanyakan mengenai Maaf, penjelasan. Ayuna, boleh lagi kali. Oh iya Bu, silakan Bu, silakan. Sinyalnya agak jelek, Ayuna, maaf ya. Ya. Dia mau nanya terkait proyeksi rencana pemenuhan nih dia ambil contoh salah satu ya, misalnya jabatan baru tuh dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer kan dia kan dari muda tuh kalau nggak salah Yuna ya. Misalnya sekarang kan udah jelas yang lowongan muda tuh dari rencana proyeksi pemenuhannya pasti dari CPNS kan. Nah, kemudian dia berpikirnya begini, untuk jenjang berikutnya madya, itu dia nggak berani kosongkan. Dia pikirkan kalau dia naik pangkat setelah dia diangkat, biar ada rumah. Nah, disitulah muncul yang bingungnya di rencana proyeksi rencana pemenuhan kebutuhan itu. Apakah dia yang berani pilih dengan pilihan naik jenjang, ataukah dia yang pilih ke
jenis pemenuhan PNS. Nah, di sana Tiang kebingungan mulai tahu apakah Tiang nolkan saja. Itu kan berjenjang itu dari muda, madya. Tiang maunya sekalian tuh biar ada rumah madianya juga. Kalau proyeksi sekarang kan satu kebutuhannya dokter spesialisnya di muda. Kemudian yang sediakan juga rumah madianya nanti kalau seandainya dia nanti biar bisa dia naik jenjang kan. Cuman yang bingungnya nih di proyeksi pemenuhannya itu lewat jalur mana? Apakah berani yang pilih lewat jalur naik jenjang ataukah saya justru pilih sama di jalur PNS? Itu yang mulai bingung ketika yang mau rencana pengusulan untuk CPNS di tahun berikutnya. Hmm. Mbok, kayaknya kalau di jenjang yang lebih tinggi kayak Madya itu kayaknya nggak ada pembukaan CPNS, Mbok. Kalau untuk Madyanya paling Bukan, yang bukan gitu maksudnya. Kan kan, kan kan, kan, halo, halo ya ya. sinyalnya nak. Tes. Halo ya ya, saya dengar, Mbok, saya dengar. Maksudnya gini, kan memang dia pastilah kalau misalnya perawat, dengar ya. Misalnya Hmm. contoh kalau perawat kan pasti dari pelaksana dulu kan, Hmm. lowongan CPNS-nya. Tiang di sini memikirkan nanti rumah mereka naik jenjang berikutnya gitu. Makanya Tiang nggak nol kan. Sama juga seperti dokter spesialis ini. Misalnya dia kan kalau spesialis kan dia dari muda ya pengangkatan pertamanya. Hmm. Itu kan udah jelas tuh clear tuh dari pengangkatan PNS. Namun dia yang berpikir nih Ki, tidak berani dia menolkan Madianya karena dia yang berpikir nanti menyediakan rumah ketika dia nanti naik jenjang. Kan enten? Bentar, Karena Mbok, dia memang untuk bentar dulu baru untuk ada nih Ki. ini dokter ya, dokter ILP itu ya. Iya, ya, Oh, itu kan eh, spesialis. Berarti kan di edaran kemarin sampai apa ya jenjangnya, Mbok, ya kemarin dikasih ya? Bolehnya dokter ILP itu di boleh puskesmas? dia sampai. Boleh Madya ya? Di apa Iya namanya? boleh. Oh ya, Boleh, Nadia. boleh Madya ya. Diedar, Iya. boleh. Iya, Oh Jangan iya. dikoreksi, kalau untuk dokter spesialis pengangkatan pertama bukannya ini ya, dia langsung ke muda ya? Apa ahli pertama dulu ya? Saya iya, kurang tahu untuk BKP. muda, muda, Mbak, muda, Coba muda di dia. ininya. Kalau Soalnya spesialis kan dari ahli muda kalau nggak salah. Mm-mm. enggak, ini pengangkatan CPNS masalahnya. Coba diinikan Ayuna nanti ya. Ya, Coba kan dari muda. coba saya tanyakan dulu ya, Mbak, Saya itu. sempat nanya, saya sempat konsul ke Dok Sentanu kemarin itu dari muda. Oh iya. Oh gininya mungkin nanti jadi kenaikan sih dia, mau kalau CPNS baru, kalau ke Madya itu kayaknya Ya, enggak ada, dia enggak difasilitasi untuk CPNS baru. Nanti kenaikan mungkin dia, tapi karena existingnya belum terisi. Nah sekarang kita lihat lagi untuk kenaikannya itu nah, pangkat golongannya dia apa, berapa nilai apa namanya, nilai minimal yang dia dapatkan dalam tahun hitung, selama 5 tahun itu, perencanaan 5 tahun itu, apakah selama 2 tahun dia sudah bisa naik ke Madya atau dia butuh 4 tahun lagi untuk naik ke Madyanya itu gitu kan. Kita lihat juga gini pangkat golongan, apa nilai SKP-nya iya, juga, angka kreditnya iya, juga iya, kita lihat itu. iya. Jadi kan pencarian sampai 5 tahun. Dia Hmm. kan berpikirnya kalau lagi 4 tahun beliau naik ke Madya kan biar ada rumahnya. Nah, letak bingungnya Tiang itu apakah Tiang pilih kan ada pilihan tuh di proyeksi rencana pemenuhan kan ada pilihan. Apakah dari program khusus, 3K, PNS, naik jenjang kalau nggak salah kan itu pilihannya. Tiang pilih itu berarti jenjangnya Tiang pilih ya. Itu berarti saya salah berarti di sana ya. Di sana Tiang kebingungan kemarin. Oh, kayaknya kalau mau memfasilitasi, nah misalnya kita mau nyari orang dokter ILP itu 2 orang. Kalau Mbok tidak membuka, kan di Madya itu kayaknya nggak buka lah, seperti yang saya bilang CPNS itu berarti DPRS pasti enggak ya. kenaik jadinya dia. Mbok memfasilitasi yang Kenaik berarti ya. perpindahan. Kan Karena dia itu di existing dia nol, nggak ada soalnya itu.
Ya, karena itu dah karena dia nggak belum terisi nanti kalau kalau seandainya itu nanti otomatis Iya, ke JFKM dia nanti kalau memang sudah terisi existingnya. iya, 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 iya. Ya berarti saya pilih di sana letak salah saya Yuna. Berarti saya harus edit di sana berarti nanti. Mungkin itu aja. Tapi lihat lagi perhitungan gininya Ayun, Mbok ya, apa namanya, pangkat golongannya ya Mbok ya, berapa tahun dia bisa mencapai angka kreditnya itu untuk naik jenjangnya Eh, itu. nggak nyampe saya ngitung ke sana no Ayuna gimana? Spesialis nggak pernah ada di puskesmas. Itu dah apa Ayun, namanya, coba nanti tanyain ke BKPSDM berapa sih angka kredit karena baru dokternya soalnya ini. Itu dah. Heeh. iya. Tapi saya takutnya kalau saya nolkan itu, udah misalnya, nah anggap udah diangkat di sini, bisa terus dia naik dalam waktu 5 tahun, terus nggak ada rumah kan nggak enak saya tuh. Saya Hmm. kembali berpikir kayak tadi, kalau misalnya dianggap tidak diperlukan kan pasti nggak di-verif. Ya, ya. Saya selalu berpikir. Coba coba lagi sama dokter Sentanu ya Mbok ya, terkait apa ini saya nggak berani juga memutuskan itu. Ya, 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 ya ya. Mbak. Gini, gini. Ya, Ayuna, makasih ya, Yuna. ya ini kan Ya. Ya. terkait dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer nih. Hmm. Berarti ini kan enggak kita masukkan di proyeksi lowongan ya. Soalnya awalnya punya aku masuk JM yang akan masuk. Jadi apa itu di JFKM kan tak masukin. Nah, kita kan nganalisa nih apakah dokter kita ada yang mau sekolah. Gitu kan kalau masuk di JFKM apakah ada jalur yang ininya mutasi gitu. Awalnya Hmm. eh, awalnya kan ini semua kayaknya kita ajukan CPNS deh. Ininya gitu kan. Cuma kalau secara ini aku sama searching nih yang dokter layanan primer itu dimasukkan di ini apa? Eh, Terus muncullah apa itu? Jadi dokter ahli pertama juga sama kayak dokter umum. Jadi pengangkatan CPNS-nya itu ahli pertama. Tapi setelah penjelasan berikutnya kalau dokter spesialis, misalnya nih ada teman nanti dokter yang mau tugas belajar untuk mengambil ini kan berarti kita buatkan rumah. Nah, kalau seandainya tidak ada, karena itu kan seperti penjelasan Ayuna, itu kan di JFKM itu kan orang yang sudah ada gitu. Ini gimana sih? Ya itu keproyeksi bahwa dia Mbak. Karena ini memang betul-betul keempat jabatan ini baru gitu loh. Baru-baru sekali gitu loh, anggap Oh aja dah. iya, berarti masuk di sana ya. Anggap aja dah dulu taruh dia dulu nilainya di sana. Anggap kita memang memang kayak maksudnya memang nggak berpengalaman di bidang itu, belum ada yang berpengalaman gitu. Anggap aja seperti itu. Jadi kita nyari yang baru aja dulu gitu kan. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga itu kalau dokter spesialis pelayanan primer itu harus dokter umum dulu baru ke spesialisnya gitu apa gimana itu? Apa langsung dia ada seperti itu? Kurang paham Iya, juga saya itu. dia paling nggak dokter umum ngambil spesialis ininya lagi gitu. Kayaknya 2 tahun deh pendidikannya itu. Ini kan baru. Nah itu dah coba pastikan lagi ke atasan saya kok untuk dokter pelayanan primer. Saya juga baru soalnya gininya apa namanya dengar itu Iya, untuk iya. jenjang-jenjang. Mungkin kalau misalkan pengadaan gitu ya lebih baik kita jaga-jaga nih gitu, lebih baik diproyeksi aja gitu. Entah Iya. gininya kan kalau di JFKM itu kan orangnya udah ada itu udah megang sertifikat itu Iya. sertifikat kelulusan, sertifikat UKOM kan tinggal kita Mm-mm. ya dalam jenjang 5 tahun bisa lah dia tahun 2028 2029 dia masuk di jabatan itu kan seperti itu gitu kalau kalau enggak ya baru aja lah gitu. Oke, oke, Ayuna. Kasih. Ye. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya akhiri mungkin biar nggak keburu lewat jam makan siangnya ada yang ingin ditanyakan atau kalau enggak kalau memang di penjelasan di sini belum paham-paham sekali bisa Halo, cari saya hari Senin. Yuna, Yuna. Oh ya gimana Bu Mang? Izin terkait pertanyaan kemarin yang pernah sampaikan sama Ayuna itu terkait yang apoteker misalnya kita kan tidak buka lagi lowongan di CPNS karena sekarang kan ada eh, berapa ya 11 kebutuhan kemudian visitingnya 7 kemudian kita akan buka CPNS-nya itu 4. Nah, di 5 tahun ke depan ini kan
yang babysitting 7 itu akan naik pangkat, naik jenjang ke muda. Nah, itu akan menjadi lowongan 7. Sedangkan kita tidak akan buka CPNS. Nah, itu di mana kita bisa inputkan, Ayuna? Ini ahli pertama ya Bu Mang? Ya, yang pertama. Ahli Akan pertama. lowong 7 di apoteker pertama karena mereka naik jenjang ke muda. Berarti akan naik 7 kan 11 dikurang 7 kan 4. CPNS-nya ini udah ada? Belum, Udah ada kita orangnya. akan buka di 2026, kita akan buka 3 dan di 2029 1. Udah ini. Oh. Proyeksinya berapa muncul Bu Mang? Proyeksi 7. Oh iya. Karena mereka akan naik pangkat ke muda. Oh iya. Kalau di ABK-nya dikurangi gimana jadi munculnya? Mau nggak dia proyeksinya itu 0 ya? Angka kebutuhan 11-nya itu dikurangi dia. Babysitting-nya nanti Ayuna, babysitting. Oh, cukup 7 aja. 2026 ada ini, kita mengajukan CPNS. Cukup 7 aja jadinya Bu Mang. Oh iya naiknya ini kan kita nggak tahu pastinya tanggal berapa ya. Coba saya tanyakan dulu sama Bu Ian ya terkait gininya nih King. Oke. Tunggu sebentar saya angkat telepon. Halo, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Ayuna lagi satu ya. Ya, ya siapa dulu boleh? Bu Mang Halo, dulu. Ya, Bu Mang bisa gimana? ya? Ya, gimana Bu Mang? Ya. Ya. Penyelia. Mm-mm. Mereka kan sudah ada yang lulus tamat kuliah niki sudah diakui oleh BKN profesinya. Kemudian karena rumahnya tidak ada, jadinya mereka tidak bisa ke muda. Kita buatkan rumahnya mereka muda. Kemudian jika rumah sudah ada, mereka pasti akan ke muda. Nah, lagi setahun dari pengangkatan mudanya, mereka bisa naik ke jenjang ahli madya. Nah, itu di mana kita inputkan? Di Di JFKM. proyeksi, tapi JFKM, Bu mereka Mang. masih di penyelia sekarang. Itu kan ada Belum pilihan perpindahan tahu. jabatan. Yang penting pangkat golongannya itu kalau ke muda, penyelia ke muda gitu. Kan penyelia ke muda dulu. Lagi setahun mereka kan bisa ke madya. Nah, Ini saat kita pasang di madya, ini udah gini nih, udah di jabatan muda, mereka udah jabatan muda. Sekarang mau ke sekarang madya belum. gitu. Ya, sekarang belum. Sekarang belum ke muda, mereka masih di penyelia. Kalau ada rumahnya,
di muda, mereka pasti bisa naik pangkat ke muda. Misalnya ada 2027 nih, rumahnya ada muda. Bisa apa namanya, rumahnya sudah disetujui. Mereka bisa ke muda. Anggap 2027 dah. Hmm. Kemudian di 2028, setahun dari jabatan mudanya, mereka bisa ke ahli madya. Nah, di madya itu di mana kita pasang? Tetap di JFKM itu Bu Mang. Proyeksi atau di mana? Kalau sama seperti yang saya bilang, proyeksi itu adalah pengangkatan baru yang sama sekali belum pernah menduduki jabatan fungsionalnya itu. Sedangkan kalau Kalau yang ke muda di JFKM, tapi kalau madianya sama. Kalau proyeksi itu baru jadinya Bu Mang nyari CPNS. Kalau JFKM itu yaitu sekarang lihat dulu kembali seperti yang saya tadi bilang sama Bu Omas, lihat dulu angka kreditnya, apakah selama tahun hitung ini, selama 5 tahun ini, mereka bisa nggak mencapai angka kredit Madya? bisa, karena mereka mentok dari lama nih Kim di penyeliannya. Nah, itu dah di penyeliannya sekarang pangkat golongannya berapa. Sekarang dihitung dulu itu angka kreditnya. 3D. 3D kan 25 per tahun. Nah, 25 per tahun itu kalau dia ke perpindahan itu otomatis angka kreditnya akan 0. 0 kan gitu ya, angka kredit yang di bawah itu otomatis akan 0. Mereka itu akan dapat angka dasar, kalau 3D itu akan dapat angka dasar 100. Jadi kalau di muda dia kan itu sudah 100. Nah, saat akan naik ke madya berapa sih angka kredit minimal untuk ke madya itu kan 200. Nah, bisa nggak dalam waktu hitung 5 tahun itu mereka bisa mencapai angka 200? Bisa. Nah, itu kalau bisa bisa yaitu di JFKM dia masukkan ke apa tadi ada di sana ya. Perpindahan aja deh Bu Mang. Kayaknya pilihannya ada di sana. Ayuna. Ya. Perpindahan. Ya. Dari muda penyelia ke muda itu ada jeda yang cukup lama. Nah, itu dah. Meskipun angka kredit ini sama kasusnya kayak punya saya kemarin, jadi sempat ini jeda lama. Angka kredit yang sebelumnya itu memang ada perubahan, nggak diakui. Sebenarnya saya harusnya udah 2025 ahli madya. Cuma karena angka kredit yang sebelumnya itu harus ada perhitungan lagi sehingga baru tahun ini. Jadi kalau dari apa itu muda ke madya itu paling nggak 200 kan. Nah, seperti ini kan prosesnya lama nih, belum ke muda. Nah, dari muda ke madya itu nanti ini, kalau menurut saya sih, karena kita masukin di JFKM itu harus by name setahu saya. Kalau namanya double nggak bisa. Iya, kalau gini Mbak, kalau kenaikan itu by name, kalau untuk perpindahan itu enggak. Kalau di kenaikan itu di kenaikan jenjang itu by name, kalau untuk di apa namanya di JFKM itu enggak ada by name. Karena kan itu ada pilihan mutasinya. Kalau kenaikan baru dia by name. Di kolom kenaikan jenjang gitu ada dia by name dia. Ayuna, kalau di itu ada kenaikan jenjang. Itu gimana ya? Maksudnya? Kenaikan ada jenjang. menu kenaikan jenjang dia sekarang. Itu kayaknya untuk yang jabatannya kosong deh Bu Mang. Artinya misal kayak tadi dokter ILP itu kan dia di ahli mudanya kosong, di ahli madianya dia naruh ABK-nya itu. Kemudian otomatis nanti karena harus mengisi ahli muda dulu, otomatis nanti di sana ada pilihan dia kenaikan jenjang gitu dia Bu Mang. Berarti bidangnya enggak bisa dimasukkan di situ. Bidan madianya. Ini berarti jabatan mudanya itu existingnya nggak ada, kosong dia. Apa ada udah terisi? Ada 5. Kita kan apa namanya kebutuhan di madya itu 10. Jadi yang muda itu bisa naik ke madya itu sudah kita petakan di JFKM. Kemudian yang lagi 5 itu kan masih kosong. Nah itu bisa enggak yang bidan penyelianya itu kita pasang di kenaikan jenjang di proyeksi pemenuhan? Kayaknya
tetap deh Bu mah harus di JFKM dulu. Kalau perhitungan saya itu mereka nggak mungkin kayaknya bisa kelima-limanya langsung ke Madya itu di tahun 5 tahun ini. Kayaknya apa itu sama seperti yang pengalaman Mbak Nani itu lama dia prosesnya itu Bu Mang. Mungkin kalau kalau kebutuhannya 10 yang muda itu dulu dia taruh di kenaikan jenjang Baindimnya itu. Setelah itu otomatis lowongan muda kosong kan diisi oleh 5 orang itu. Nanti setelah itu baru lagi giniin apa perencanaan lagi tahunnya yang lagi lama tuh lagi dia masukkan mereka ke sana. Kayaknya kalau saya nggak berani saya bilang itu diproyeksi, naruh proyeksi di kenaikan tuh, karena kalau memang kosong sekali baru kayaknya bisa gitu. Atau gini deh saya ya Mbak. Iya, tadi seperti yang diinikan JFK yang akan masuk itu kan yang sudah arahnya udah pasti ada, terus udah pegang Ukom, kan nggak Ya. bisa jadinya itu diinikan kan, kecuali kalau udah Ukom ahli muda, berarti kan rumah JF karena akan masuk ahli muda. Nah, ahli madianya otomatis kan belum Ukom, nggak bisa masuk di JFKM. Nggak? Ya, seperti itu. Makanya berjenjang dia kalau misalkan dia mau dari penyelia dulu mau ke ahli muda selesaikan itu dulu gitu. Jadi enggak kayaknya enggak bisa langsung gini. Coba itu dulu dah Bu Mang. Isi dulu rumah-rumah apa namanya tuh rumah-rumah isi dulu rumah apa namanya rumah mudanya dulu itu nanti yang muda naik dulu ke atas kan kita lihat coba hitung dulu angka kreditnya apakah kira-kira bisa. Selain itu apakah mereka eh, apa namanya tuh bisa nggak sih tahun itu tuh tahun dari 2026 sampai 2030 tuh bisa menduduki madianya itu gitu. Coba dulu dihitung itu dulu. Nanti kalau seandainya bisa baru nanti dipertimbangkan kalau enggak karena sekarang jabatan mudanya belum mereka isi, mereka masih di penyelia, maksudnya ini kan lama sekali prosesnya itu. Panjang itu prosesnya tuh. Gitu. Min. Ya, Yuna. Mm-mm. Makasih. Iya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Untuk ya silakan Bu Mur. Yuna, mungkin sedikit menambahkan saja terkait tadi yang disampaikan oleh teman Puskesmas. Perlu diingat kembali untuk ini kan berdasarkan ABK, bukan berdasarkan berapa teman kita yang mau naik seperti itu. Terus yang kedua, untuk yang baru pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional, misalnya muda nih dokter muda seperti tadi itu, biasanya perlu waktu sekitar 8 tahun untuk naik jenjang dia ke madya, karena dia untuk kenaikan pangkat perlu 4 tahun, seperti itu sih pengalaman kemarin. Terus untuk yang naik pangkat sekarang ini, kalau dulu sih masih ketika kita perpindahan jabatan dari pertama ke muda, perpindahan jabatan ke muda, begitu keluar SK dan masuk di aplikasi, otomatis eh, nilai kreditnya itu akan nol dia di awal. Jadi perlu waktu yang lebih panjang untuk naik ke jenjang berikutnya. Kalau dulu masih 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 tetap angka kredit yang dia punya itu masih melekat gitu. Jadi dia akan mendengar tinggal kekurangan, tapi sekarang dia otomatis nol dia. Jadi perlu waktu yang lebih panjang untuk naik ke jabatan fungsional berikutnya. Itu sih pengalamannya. Jadi tambahnya itu aja sih, Yuna. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman. Terima kasih Bu Mur atas sharingnya ya. Seperti itu katanya Bapak Ibu ya. Mungkin dipertimbangkan lagi untuk dalam penyusunannya ini ya. Dilihat lagi apakah kalau kenaikan jenjang, kemudian perpindahan dilihat lagi apakah orang-orang itu bisa di tahun hitung ini di 2026 sampai 2030 ini bisa dia silakan diletakkan di JFKM dan dikenaikan jenjang. Kalau seandainya tidak bisa dan memang urgent sekali nih puskesmasnya perlu SDM silakan diproyeksi nanti. Pokoknya Niki hati-hati, saya kembalikan lagi hati-hati gitu dalam perumusannya agar tidak salah nanti untuk kirinya ya kita juga maunya teman kita juga bisa naik, terus kebutuhannya juga terpenuhi, biar pokoknya puskesmas ini puskesmas kemudian apa namanya
rumah sakit, dinas kesehatan ini biar bagus lah gini kinerjanya nanti seperti itu ya. Mungkin saya untuk bidang P2, Kesmas, kemudian Proximas mungkin nanti akan lebih lanjut dibahas hari Senin. Kalau seperti yang penjelasan tadi, mohon untuk dibantu gininya apa perumusan ABK-nya biar kita sama-sama bisa nanti mempertimbangkan berapa sih jumlah bidang masing-masing bidang yang diperlukan nanti SDM-nya gitu biar kami di bidang Yankes juga bisa nanti langsung apa namanya masukin nilainya itu di aplikasi sesuai dengan perumusan yang sudah dilakukan oleh masing-masing bidang kan karena masing-masing bidang kan beda itu tupoksinya dari satu jabatan dan dengan jabatan yang lainnya gitu. Seperti itu minta tolong nanti untuk masing-masing bidang untuk dibantu agar bisa kami cepat input itu dan verifikasi sebelum tanggal 8. Minta tolong untuk bidangnya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan hari ini. Seandainya mungkin ada yang lupa ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau pada saat proses penginputan perencanaan ulang lagi ini mungkin ada yang apa namanya nggak paham, mungkin bisa cari saya di Dinkes hari Senin karena kita terkendala libur 2 hari itu dari hari Sabtu dengan Minggu. Mungkin hari Senin bisa dicari ke Dinkes. Apa yang saja yang ditanyakan mungkin nanti akan saya berusaha jawab sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Untuk materinya ada ke-8 yang kemarin itu kayaknya saya baru share materi 3 ya. Mungkin nanti saya akan share di grup materi yang lain sama yang tadi mungkin rangkuman yang saya sampaikan. Nanti saya share di grup, silakan dibaca kembali. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Mungkin saya tutup Zoom hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.